Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya paparkan tentang aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Program yang saya usulkan adalah tentang Gapilsa atau gerakan pilah sampah. Dipaparkan oleh saya, calon guru penggerak Angkatan 6 Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, guru SMA Negeri 1 Kisaran, didampingi juga oleh pengajar praktek Ibu Denisa Lumongga Lubis dan Ibu Fasilitator yaitu Ibu Ratna Dwi Kurniasari. Apa itu Gapilsa? Gapilsa adalah program yang berfokus pada proses pengolahan sampah, pendaur ulangan sampah di tingkat SMA dengan tujuan menanamkan karakter siswa yaitu peduli akan lingkungan serta menumbuhkan kreativitas siswa berkolaborasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mengapa harus Gapilsa? Sampah adalah permasalahan yang meresahkan warga sekolah. Dengan program Gapilsa akan mengajak murid untuk memilih dan memilah sampah dan memanfaatkannya menjadi sesuatu yang berguna sehingga sampah sudah bukan menjadi permasalahan akan tetapi menjadi sesuatu yang berguna dan berkah. Bagaimana Gapilsa? Program ini dilaksanakan setiap hari dengan mengadakan sosialisasi sampah organik dan anorganik kepada murid, lalu masing-masing sampah dipilih dan dipilah dan akan diolah menjadi aset yang bermanfaat. Program Gapilsa dapat menumbuhkan student agency dan mengacu pada 7 karakteristik lingkungan belajar. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan. Perubahan dalam bentuk rencana program kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah mandiri, yaitu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab atas kegiatan yang ia pilih. Bernalar kritis, menumbuh kembangkan kepemilikan murid akan mendorong murid mengembangkan cara berpikir yang sistematis, terbuka dan kritis. Kreatif, yaitu menumbuh kembangkan kreativitas sehingga murid mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna dan berdampak. Aset sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan program ini adalah 1. Aset manusia. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab program, guru sebagai pengelola dan pendamping murid, serta murid sebagai pelaksana program. Aset sosial. Komunitas praktis memfasilitasi program mulai dari rencana dan pelaksanaan program. Para guru kelas mendampingi proses kegiatan dengan memperoleh dukungan orang tua. Aset fisik, ada lingkungan sekitar untuk melaksanakan program, ada lingkungan sekitar untuk survei atau pengamatan murid, ada sarana prasarana yang bisa kita gunakan. Aset lingkungan adalah lingkungan sekolah yang sehat, bersih dari sampah dan pencemaran udara. Aset finansial, dukungan dari dana sekolah penggerak yang sudah dirancang untuk program P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Aset politik adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan UMKM. Aset agama dan budaya. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan menggunakan bahan lokal yang ada. Prakarsa perubahan. Menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya, sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri melalui program Gapilsa, gerakan pilah sampah. Buat pertanyaan.
Pertanyaannya, mengapa kita perlu menggalakkan gerakan Gapilsa? Bagaimana cara meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah? Sekaligus menumbuhkan keterampilan murid dalam mencapai tujuan menanamkan karakter siswa tentang peduli lingkungan serta menumbuhkan kreativitas siswa berkolaborasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tindakannya yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang pentingnya Gapilsa dan bagaimana program Gapilsa dapat berhasil. Berdiskusi dengan rekan-rekan guru untuk mengidentifikasi hal-hal yang menarik yang dapat menumbuhkan kreatifan murid melakukan kegiatan Gapilsa. Rencana perubahan murid atau voice, choice, dan ownership. Melakukan sesi diskusi bersama murid kelas 10, 11, dan 12 melalui perwakilan MPK atau Majelis Permusyawaratan Kelas dan OSIS, organisasi siswa intrasekolah, menguatkan ide di tahap awal ini. Aset atau kegiatan sumber daya yang dapat dipergunakan adalah modal manusia atau murid-murid, guru, dan kepala sekolah, modal lingkungan, sampah organik, sampah anorganik. Waktu atau penanggung jawabnya adalah waktu setiap hari yang dilakukan oleh siswa yang bertugas piket kebersihan kelas dan lingkungan sekitar kelas masing-masing. Kemudian, CGP atau Wakasa Kesiswaan, tim adiwiyata, guru biologi, kimia, seni rupa, tim-tim pembina KIR, dan wali kelas. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, aktivitas apa yang dapat menarik minat siswa untuk melaksanakan Gapilsa? Kemudian, mana kebijakan sekolah yang telah mendukung gerakan Gapilsa? Apa yang disukai murid ketika mereka belajar melalui Gapilsa secara mandiri? Lalu, masa kebijakan sekolah yang telah melibatkan keaktifan murid untuk melakukan kegiatan Gapilsa? Tindakan. Observasi kegiatan Gapilsa yang selama ini berjalan di setiap kelas 10, 11, dan 12. Kemudian melakukan monitor setiap kelas. Setiap hari secara bergantian oleh tim adiwiyata dan guru yang masuk kelas di jam pertama. Lalu mengajak siswa melaksanakan piket kebersihan tanpa terkecuali. Rencana pelibatan murid atau voice, choice, dan ownership-nya yaitu melakukan sesi diskusi atau curah pendapat bersama siswa kelas 10, 11, dan 12 melalui perwakilan MPK dan OSIS mengenai program Gapilsa yang sudah berjalan selama ini. Melakukan curah pendapat mengenai hal apa saja yang dapat menarik minat mereka tentang Gapilsa. Aset atau kekuatan sumber dayanya yaitu modal manusia, di antaranya murid-murid, guru, dan kepala sekolah. Modal fisik, ruang kelas, ruang rapat, sampah organik, sampah anorganik, dan tong sampah. Waktu atau penanggung jawabnya adalah setiap hari, pagi sebelum pelajaran sekolah atau sepulang sekolah. Kemudian penanggung jawabnya adalah tim adiwiyata. Gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang kami bayangkan terjadi ketika budaya Gapilsa sudah tercapai? Bagaimana perasaan kami memiliki murid yang terbiasa peduli dengan sampah dan kebersihan lingkungan serta mampu mengolahnya menjadi berkah? Apa-apa saja hal-hal yang bisa kami lakukan setelah terwujudnya murid mandiri dan aktif dalam gerakan Gapilsa ini? Lalu, sumber daya apa yang bisa dibayangkan akan tersedia setelah mempertahankan Gapilsa? Lalu tindakannya apa saja? Yaitu mengajak rekan guru atau murid membuat daftar harapan dan evaluasi mengenai perubahan yang akan terjadi dan dirasakan sebelum dan sesudah gerakan Gapilsa dilakukan. Lalu memajangnya di mading-mading kelas dan mading sekolah masing-masing. Rencana pelibatan murid dalam voice, choice, dan ownership. Melakukan sesi berbagi bersama murid kelas 10, 11, dan 12 untuk saling melengkapi daftar harapan dan evaluasi dari pelaksanaan program Gapilsa yang bertujuan untuk meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah.
Pemberdayaan sampah mengaktifkan potensi siswa serta menumbuhkan student agency pada diri siswa. Aset atau kekuatan sumber dayanya yaitu modal manusia, murid-murid, rekan guru, dan kepala sekolah. Waktu penanggung jawabannya adalah waktu setiap hari sebelum pelajaran dimulai atau setelah pelajaran usai. Penanggung jawabnya adalah calon guru penggerak dan tim adiwiyata, wali kelas, guru yang masuk di kelas pada jam pertama. Pada sesi atau langkah jabarkan rencana adalah pertanyaannya, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? Berapa lama target untuk mencapai budaya mandiri dan aktif dalam Gapilsa? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mencapai budaya mandiri dan aktif bergapilsa? Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Tindakan yang dilakukan adalah mendiskusikan rancangan program Gapilsa dengan wali kelas 10, 11, dan 12. Kemudian mendata tong sampah 3 macam di tiap depan kelas serta menuliskan organik, non-organik kertas, dan non-organik plastik. Lalu mengkoordinasikan rencana jadwal pelaksanaan Gapilsa dengan wali kelas 10, 11, dan 12. Lalu membuat catatan perkembangan dan evaluasi program. Rencana pelibatan murid dalam voice, choice, dan ownership. Membentuk komite kelas terkait kepengurusan program ini yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan penanggung jawab karya. Lalu mendiskusikan jadwal dan teknis pelaksanaan program, memberdayakan sampah organik menjadi pupuk kompos, dan memberdayakan sampah anorganik menjadi handicraft dalam pembelajaran seni rupa, pemberdayaan bekas gelas minuman sebagai media pembelajaran matematika untuk menentukan volume benda putar dalam materi integral. Selanjutnya, pemanfaatan sampah plastik dalam penelitian adanya benzin di dalamnya diangkat ke dalam karya ilmiah remaja. Aset atau kekuatan sumber dayanya apa saja? Yaitu modal manusia, murid-murid, rekan guru, tim adiwiyata, guru seni rupa, guru matematika, kimia, biologi, dan tim karya ilmiah remaja, kepala sekolah, wakasek kesiswaan, wakasek humas. Modal fisiknya yaitu ruang kelas atau ruang MGMP, media pembelajaran matematika, bekas gelas minuman, plastik, dan kertas. Kemudian waktu atau penanggung jawabnya adalah waktunya 3 hari setiap hari Jumat atau 3 kali Jumat. Penanggung jawabnya adalah tim adiwiyata dan calon guru penggerak. Pada langkah atur eksekusi, pertanyaannya adalah siapakah saja yang akan kami libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa saja yang mengisi peran tersebut? Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar gerakan Gapilsa tetap nyaman dan berkelanjutan? Kapan Gapilsa ini dapat dimulai? Tindakannya yaitu menyusun tim pemantau yang terdiri dari kepala sekolah, siswa kelas 10, 11, dan 12 yang terwakili dalam MPK dan OSIS, serta tim pelaksana yang terdiri dari komite kelas, MPK, dan OSIS. Lalu membuat SK tugas tim pemantau dan tim pelaksana, serta mengajak orang tua murid untuk ikut serta memantau perkembangan Gapilsa di sekolah dengan mengundang mereka dalam momen-momen penting kegiatan di sekolah, serta menyusun jadwal pelaksanaan dalam 1 semester ini. Rencana pelibatan murid dalam voice, choice, dan ownership, yaitu mengkoordinasikan pembagian tugas dalam kepengurusan komite kelas, MPK, dan OSIS, ketua sebagai controlling target Gapilsa, siswa di kelasnya, sekretaris sebagai pencatatan siswa yang tidak melaksanakan piket kebersihan dalam seminggu, dan penanggung jawab karya sebagai pengatur konsekuensi bagi siswa yang kelas dan taman lingkungan kelas yang tidak bersih, pilah sampah yang tidak dilakukan, serta mengajak siswa untuk membersihkan kelas dan lingkungannya, juga mencatat kelas terbersih, rapi, dan indah untuk diberi apresiasi yang diumumkan tiap hari Sabtu dan akhir semester. Aset atau kekuatan sumber daya yang menyertainya adalah 1. Modal manusia, murid-murid,
rekan guru, kepala sekolah, wali kelas, orang tua siswa, tim adiwiyata, tim KIR, guru seni rupa, dan guru matematika. Modal politiknya yaitu kolaborasi warga sekolah, modal fisiknya yaitu ruang kelas, sampah organik, anorganik, dan tong sampah. Waktu atau penanggung jawabnya adalah setiap pagi. Kemudian penanggung jawabnya adalah tim adiwiyata dan calon guru penggerak. Latar belakang mengapa Gapilsa sebagai pilihan program kita adalah perencanaan program berbasis data. 1. Berdasarkan lingkungan kelas dan taman yang terkadang kurang bersih dan asri atau tidak terawat, maka saya sebagai CGP tergerak untuk menggalakkan Gapilsa. Kemudian, potensi sampah plastik yang dapat menjadi kerajinan tangan, alat peraga matematika, bahan baku pembuatan bensin dalam karya ilmiah remaja. Kemudian potensi sampah organik menjadi pupuk kompos sehingga Gapilsa diharapkan dapat mengubah sampah menjadi berkah. Kebermanfaatan program. Pelaksanaan kegiatan Gapilsa menimbulkan lingkungan asri dan bersih. Kemudian, memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk kompos. Lalu, memanfaatkan sampah anorganik menjadi handicraft atau kerajinan tangan. Selanjutnya, memanfaatkan sampah plastik untuk dijadikan bensin dalam kreativitas KIR, alat peraga, matematika. Gambaran umum program. Kegiatan ini terjadwal pada setiap pagi sebelum pelajaran dimulai atau siang hari setelah pelajaran usai. Yang kedua, setiap hari Sabtu minggu keempat akan diberi apresiasi dan piagam penghargaan bagi kelas terbersih, terapi dan terindah, serta terlengkap alat-alat kebersihan dan alat perlengkapan belajar. Kemudian, setahun sekali akan diberi apresiasi kelas yang terbanyak memperoleh sertifikat, akan diberi hadiah bersamaan dengan hadiah liga semester, diumumkan di hari pemberian rapot kenaikan kelas. Selanjutnya, bentuk apresiasi ini dituliskan dalam bentuk poster atau tulisan dipajang di mading-mading sekolah, didokumentasikan dan diportofoliokan oleh Wakasek Kesiswaan. Kemudian, pengumuman pemberian piagam penghargaan dan hadiah di mimbar atau podium upacara bendera direkam oleh anggota OSIS lalu diposting di media sosial sekolah seperti Instagram dan YouTube. Siswa diberi ruang komentar. Refleksi dwi mingguan atau model 4F. Setelah program dirancang, kemudian akan direfleksikan dalam model 4F, fact, facts, feeling, finding, dan future. 4F merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa atau fact. Pada model 3.3 ini saya mempelajari materi tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Dalam modul ini saya juga mempelajari kepemimpinan murid atau student agency, di mana murid mampu berperan sebagai pemimpin dalam pembelajarannya sendiri. Murid diberikan kesempatan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengelola pembelajarannya sendiri, sehingga potensi kepemimpinannya dapat berkembang lebih baik. Saat murid masih peristiwa atau fact, saat murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri, maka sebenarnya mereka tersebut memiliki suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership. Selain itu, dalam model ini terdapat materi tentang 7 karakteristik lingkungan yang mendukung dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid, yang meliputi 1. Lingkungan yang menyediakan kesempatan murid untuk menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. 2. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, di mana murid anak menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan yang dibangun oleh sekolah. 3. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses permintaan tujuan, akademik maupun non-akademik. 4. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan sesama, serta lingkungan masyarakat di sekitarnya.
5. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan mengatasi tujuan, harapan atau mimpi yang bermanfaat dan kebaikan yang melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri, lingkungan yang menumbuhkan daya pinjam dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempatan. Yang ketujuh, lingkungan yang menumbuhkan daya juang dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempatan. Perasaan saya setelah mempelajari modul ini sangat senang sekali karena menambah ilmu pengetahuan wawasan, serta mindset saya sebagai seorang pendidik bahwasanya murid diberi kesempatan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengelola pembelajarannya sendiri, sehingga potensi kepemimpinan murid tersebut berkembang lebih baik. Pembelajaran atau findings. Dalam modul 3.3 banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan, di antaranya tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Kepemimpinan murid atau student agency merupakan suatu kondisi di mana murid mampu menjadi pemimpin sendiri dalam pembelajarannya. Pada saat murid mampu menjadi pemimpin sendiri dalam pembelajarannya sendiri, maka mereka sebenarnya memiliki suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership. Terdapat 7 karakteristik lingkungan yang dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Oleh karena itu, sekolah diharapkan mampu menyediakan lingkungan yang sesuai untuk menumbuhkan kepemimpinan murid tersebut. Penerapan atau future. Setelah mempelajari modul 3.3 ini, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan di sekolahnya saya, khususnya di kelas saya, untuk perubahan awal. Selain menerapkannya, saya juga akan berbagi praktek baik tersebut terhadap rekan sejawat saya di sekolah, apa yang saya telah pelajari pada modul 3.3 ini. Nah, berikut ini adalah hasil kerajinan tangan yang dikerjakan oleh murid-murid saya sehubungan dengan gerakan Gapilsa yang saya usulkan. Ini pot bunga, kemudian ini menara dari stick es krim, ini juga dari bambu dijadikan pot bunga. Semuanya berasal dari bahan-bahan limbah. Tali pengikatnya juga bahan limbah atau sampah ya, bersifat sampah atau barang bekas. Ini juga pot bunga dari kertas majalah atau buku-buku yang agak lebih tebal. Yang berikut ini adalah adalah sebuah tas yang dirangkai dari botol-botol minuman, mulut dari botol minuman. Selanjutnya ini juga dari kayu-kayu bekas, kemudian dijadikan sebagai pot bunga sekaligus atau tempat pulpen. Sedang ini ada seakan-akan adalah pedati. Itu juga dari pelepah pinang untuk atap pedatinya. Ini adalah rumah panggung dari stick es krim. Ini adalah bunga dari plastik kresek. Ini adalah tisu juga dari kardus bekas, tempat tisu dari kardus bekas. Ini pot bunga juga dari botol minuman bekas. Ini adalah sebuah tas
dari tali plastik bekas. Berikut ini adalah tempat tisu bulat ya. Tempat tisu bulat terbuat dari kertas bekas yang dijalin-jalin. Berikut ini adalah asbak rokok yang dibuat dari tempurung, juga bahan limbah dari kelapa, tempurung kelapa. Berikut ini adalah tempat jinjing botol minuman, juga berasal dari tali rafia bekas dan plastik bekas minuman atau makanan. Kemudian ini adalah tempat pulpen, juga diolah dari busa bekas dan kertas-kertas bekas. Ini juga tas terbuat dari yang dianyam-anyam kemudian dijalin-jalin. Juga bekas botol-botol minuman plastik, bahannya juga dari plastik bekas. Yang ini juga bunga dan pot bunganya dari sedotan minuman bekas, juga kertas-kertas bekas. Ini juga pot bunga dari pipet atau sedotan minuman bekas. Ini juga adalah bunga dari kawat bekas dan stocking bekas, kain stocking. Yang berikut ini adalah bunga atau daun bunga yang diolah dari plastik kresek bekas atau plastik limbah yang disetrika dan membentuk daun seperti daun betulan ya. Yang berikut ini adalah bougainville, juga dari plastik kresek bekas, juga pot bunganya dari kayu-kayu bekas atau bisa juga dibuat dari kardus bekas. Ini juga dari kulit-kulit kerang bekas, bisa dibuat untuk pot bunganya dan bunganya juga. Yang ini adalah dari limbah untuk irus atau sendok sayur gitu ya, atau sendok gayung ya, dari tempurung atau limbah kelapa, kayu-kayu. Nah, kemudian ini juga dompet-dompet kecil, bisa sebagai souvenir pada pesta, juga berasal dari kain perca atau limbah industri atau limbah tukang jahit, bisa dijadikan sebagai dompet atau souvenir pesta. Berikut ini juga adalah pot bunga yang dihiasi oleh kain-kain flanel, berasal dari stik es krim. Dan ini adalah juga tempat tisu, berasal dari kardus bekas yang dihiasi dengan kain flanel. Demikianlah pemaparan tentang aksi nyata modul 3.3. Terima kasih atas atensi yang Anda berikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia Maju.